Halo semuanya, ketemu lagi di seri Biokalkulus. Jadi untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi yang disertai dengan nilai maksimum atau minimum ya. Jadi di sini kita punya cerita tentang hubungan antara ukuran induk dari suatu ikan dengan banyak anaknya. Di sini dimodelkan dengan fungsi R, yaitu A dikali P dikali E pangkat BP kuadrat dengan P-nya tak negatif, dengan A dan B-nya juga suatu konstanta. Nah, sekarang kita ingin menentukan nilai A dan B terlebih dahulu, agar kita punya nilai maksimumnya dicapai pada saat P-nya sama dengan 2 dengan nilai maksimumnya 1. Nah, nilai maksimum ini bisa dicapai di titik kritis ya, titik kritis. Dan titik kritis itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah titik ujung selang, lalu ada titik singular, dan yang terakhir adalah titik stasioner. Nah, di sini titik kritis haruslah berada di dalam domain fungsinya. Dalam kasus ini domain fungsinya adalah P yang lebih besar sama dengan 0, gitu ya. Titik ujung selang menurut saya sih cukup jelas. Titik singular itu titik di dalam domain yang turunannya tidak ada, gitu ya, yang membuat turunannya tidak ada. Lalu titik stasioner itu titik di dalam domain yang membuat turunannya bernilai 0. Jadi untuk titik ujung selang cukup jelas, titik singular dan titik stasioner kita perlu mengetahui dulu turunan dari fungsi R ini. Nah, di sini kita akan gunakan aturan hasil kali ya. Jadi kita akan punya turunannya adalah A dikali E pangkat BP kuadrat ditambah AP dikali E pangkat BP kuadrat dikali turunan BP kuadrat gitu ya. Jadi kita menurunkan E pangkat BP kuadrat dengan aturan rantai. Jadi kita punya 2 kali BP. Atau ini bisa kita faktorkan AE BP kuadratnya menjadi 1 ditambah 2 BP kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita beri catatan dulu konstantanya tidak 0 ya. Jadi A dan B-nya tidak 0. Maka dari itu, di sini kita bisa melihat titik singularnya tidak ada karena R aksennya ini terdefinisi ya, aman. Terdefinisi untuk setiap P yang tak negatif. Untuk titik ujung selang kita punya P-nya sama dengan 0. Namun untuk P-nya sama dengan 0, kita akan peroleh R0 itu 0 ya. Jadi dia bukan nilai maksimum, melainkan nilai minimum dalam kasus ini. Sehingga nilai maksimum dicapai pada saat titik stasioner, yaitu kita buat turunannya sama dengan 0. Akibatnya, ekspresi yang di dalam kurung yang menjadi sama dengan 0. Karena E pangkat BP kuadrat ini tidak mungkin 0 untuk setiap P. Jadi kita punya di sini 1 sama dengan minus 2 BP kuadrat. Karena ini nilai maksimumnya dicapai di 2, jadi ini adalah nilai P-nya gitu ya. Jadi kita akan punya 1 sama dengan min 2 B kali 2 kuadrat, 4. Sehingga kita akan peroleh B-nya adalah minus 1/8. Maka dari itu, untuk menentukan nilai A-nya, kita tinggal gunakan persamaan R2 sama dengan 1. Jadi kita akan punya 1 di sini sama dengan A dikali 2 dikali E pangkat, di sini B-nya kita sudah ketahui, minus 1/8, P kuadrat itu adalah 4 ya. Dan ini kita punya 2 kali A kali ini E pangkat minus setengah atau 1 per akar E gitu ya. Jadi kita akan peroleh A-nya adalah akar E per 2. Oke, selanjutnya kita ingin menggambar grafik fungsi R ini ya, dengan nilai A dan B yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita perlu mengetahui dulu titik potong dari sumbu koordinatnya. Namun sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa R0-nya ini sama dengan 0, gitu ya. Artinya titik potong sumbu koordinatnya, yaitu titik potong dengan sumbu R dan titik potong dengan sumbu P-nya, itu akan berada pada titik 0,0. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat asimptotnya. Nah, di sini fungsi R ini bisa kita tuliskan sebagai ini akar E per 2, oke, ini konstanta, dikalikan dengan P, ini dikalikan dengan E pangkat negatif ya, eksponen negatif. Atau saya tuliskan eksponennya di bagian bawah sini ya, di bagian penyebut. Nah, begitu.
Jadi kita punya bentuknya ini bisa dituliskan sebagai pecahan, gitu ya, pembagian dua buah fungsi. Nah, asimtot tegak yang kita ingat sebelumnya, kita harus mencurigai bahwa kapan sih penyebutnya bernilai 0. Namun dalam kasus ini, walaupun fungsi R bisa dituliskan dalam bentuk pecahan, penyebutnya tidak akan pernah bernilai 0 untuk setiap P yang tak negatif, karena fungsi eksponen itu tidak akan pernah bernilai 0. Jadi asimtot tegaknya tidak ada. Maka dari itu kita cukup curigai asimtot datarnya saja. Nah, asimtot datarnya pun kita hanya menghitung untuk limit saat P-nya yang menuju tak hingga saja, karena domain dari fungsinya adalah P yang tak negatif. Jadi tidak ada limit P menuju minus tak hingga dalam kasus ini. Nah, maka dari itu kita akan peroleh limit dari P menuju tak hingga untuk fungsi R. Ini akar E per 2-nya saya keluarkan dulu. Oke, karena dia konstan, ini kita peroleh P dibagi E pangkat P kuadrat per 8, gitu ya. Dan ini adalah bentuk tak tentu tipe tak hingga per tak hingga. Maka dari itu kita akan lakukan aturan L'Hopital, sehingga kita peroleh akar E per 2 dikalikan limit P menuju tak hingga dari turunan P, itu 1, turunan E pangkat P kuadrat per 8 adalah E pangkat P kuadrat per 8 dikali 2P per 8, yaitu P per 4. Dan ini menghasilkan nilai 0, ya. Karena 1 dibagi bilangan yang sangat besar itu akan menuju 0. Jadi kita punya asimtot datarnya di sini adalah sumbu X. Atau dalam kasus ini sumbu P, gitu ya namanya. Oke, jadi kita lihat lagi. Karena kemonotonan dan kecekungan ini membutuhkan turunan pertama dan turunan kedua. Jadi turunan pertamanya kita lihat ulang. Jadi ini R aksennya, ini adalah A E pangkat B P kuadrat tadi ya, dikalikan dengan 1 ditambah 2 B P kuadrat. Oke, jadi ini nanti kita bisa substitusikan di sini ya, dan kita akan punya turunan keduanya, kita bisa gunakan aturan hasil kali. Dan bisa dicek bahwa bisa diperoleh hasilnya adalah 2AB E pangkat BP kuadrat dikali P, gitu, dikalikan dengan 2BP kuadrat plus 3. Nah, di sini kita mengambil catatan bahwa P-nya ini tak negatif, gitu ya. Mengingat-ingat lagi bahwa P-nya ini tak negatif. Di sini kita bisa peroleh untuk turunan pertamanya, ini selalu positif, oke? Ini selalu positif, ini selalu negatif. Ingat bahwa B-nya ini negatif ya. Jadi yang saya lingkari selalu positif, yang saya kotakkan selalu negatif. Jadi kita akan punya 1 tambah 2B P kuadrat, ini diagram tandanya seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita pasang dulu B-nya itu minus 1/8, agar lebih jelas. Jadi ini 1 dikurang P kuadrat per 4, gitu ya. Nah, ini kita akan punya titik-titiknya. Pembuat nolnya adalah, ini bisa kita faktorkan ya, jadi 1 per P, 1 dikurangi P per 2, dikali 1 ditambah P per 2. Atau di sini pembuat nolnya 2, begitu ya. Dan min 2, tapi min 2-nya tidak kita ikutkan atau tidak kita libatkan. Di sini kita bisa peroleh ini untuk R aksen, oke. Jadi di sini kita punya selalu negatif ya, atau positif maksud saya. Ini selalu positif, lalu di sini turun, gitu ya. Jadi kita punya dia naik pada selang 0 sampai 2, lalu dia turun pada selang 2 sampai tak hingga. Dan untuk R double aksen P, kita lihat 2B P kuadrat per 3. Di sini kita lihat ekspresi yang di dalam kurungnya. Kita substitusikan B-nya minus 1/8, kita akan punya 3 min P kuadrat per 4. Dan ini bisa kita faktorkan lagi menjadi akar 3 min P per 2 dan akar 3 plus P per 2. Gitu ya. Jadi kita punya, atau ini kita buat sama dengan kan 0, kita akan punya di sini selangnya adalah sebagai berikut ya, selang atau diagram tanda untuk R double aksennya.
Di sini pembuat nolnya hanya 2 akar 3 saja, gitu ya. 2 akar 3 saja yang terlihat. Jadi di sini kita bisa tes ini positif, gitu ya. Namun kita kalikan dengan bilangannya negatif, karena yang di depan itu dikotakkan itu negatif, jadi di sini negatif, di sini positif. Artinya dia cekung ke bawah pada saat turunan keduanya negatif, dan cekung ke atas pada saat turunan keduanya positif. Karena di sini terjadi perubahan kecekungan, maka di sini 2 akar 3, koma ini R dari 2 akar 3, oke, yang nanti bisa dihitung. Ini adalah titik infleksi ya, titik infleksi. Titik infleksi adalah titik di mana terjadinya perubahan kecekungan. Nah, dari informasi-informasi ini, kita akan coba gambarkan grafik fungsinya. Oke, jadi kita akan menggambar grafik fungsi dari fungsi R ini ya. Dan kita awalnya sudah ketahui dia akan berada di titik 0,0 dan 2,1. Tadi kita ingat bahwa dari 0 sampai 2 dia turun, maksud saya naik. Dan dari 2 sampai seterusnya dia akan turun ya. Dengan asimtot datarnya, ini adalah sumbu P. Lalu kita ingat juga bahwa dari 0 sampai 2 akar 3, dia akan cekung ke bawah. Ini cekung ya, cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Dan sisanya dia akan cekung ke atas. Dan seterusnya ya, cekung ke atas. Maka dari itu gambarnya akan sebagai berikut. Jadi kita akan punya gambarnya. Dia naik dulu, lalu dia turun, namun masih cekung ke bawah. Oke. Lalu di sini masih turun, tapi cekungnya berubah jadi cekung ke atas. Iya, dan dia akan mempunyai asimtot di sini. Kira-kira bentuknya sebagai berikut. Oke, sekian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.